Sedih banget ya Allah. Ini mereka di sini masih kecil gitu loh. Maksudnya masih ada yang masih bener-bener kecil loh. Kayak itu harusnya kan sama orang tuanya ya. Ini udah nggak ada orang tuanya gitu, kayak sedih banget. Itu sih yang bikin kayak Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hi everyone, welcome back to ETSA First Podcast, a cozy space where we talk about life, dreams, and everything in between. My name is Alivia Siti Mariam. You can call me Livi for sure, and I'm your host for today's episode. How's everyone doing? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Today we have a super special guest joining us. Please welcome Kak Selfie. hai. Kak Selfie from PG PAUD. Thank you so much for being here, Kak Selfie. How are you today? I'm fine. Thank you juga buat Kak Olivia udah undang aku, terutama buat Edsa. Makasih banget. Terima kasih Kak Selfie. Oke, jadi kita akan membahas tentang student experience nih Kak, atau pengalaman hidup Kakak sebagai anggota di HIMA. Berhubung Kak Selfie itu dari HIMA Pak, jadi himanya PG PAUD ya. Iya. Something I think a lot of us can relate to, right? So grab your drink, get comfy, and let's dive right in. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Iya, boleh. Jadi pertanyaan pertama nih, awal bergabung Kak Selfie tuh gimana sih? Kayak ceritain dong, what made you join Hima PG PAUD? Apa yang membuat Kak Selfie join Hima PG PAUD? Jadi, kalau untuk alasan kenapa aku join PG PAUD ya, Himapa, itu karena, emang dari dulu aku suka ikut organisasi, terus dan kebetulan di sini ada organisasi dan jadinya kayak, "Oh, aku harus ikut," gitu. Jadi untuk, menyibukkan diri aja sih, soalnya kayak, apa ya, kalau nggak sibuk tuh kayak gak enak gitu loh. Iya, heeh, jadi kayak harus sibuk nih biar kayak harinya tuh berwarna aja gitu. Gitu aja. Terus nih, apa sih kesan pertama Kak Selfie Mhm. di Himapa? Kalau untuk kesan pertama itu mungkin, aku takut gak punya temen karena, apa ya, takutnya berbeda, apa ya, berbeda Pandangan. iya pandangan gitu loh. Jadi, pertama takut, terus kebetulan pas aku masuk juga, aku cuman punya temen berapa gitu ya, soalnya kan baru nih, baru mahasiswa baru, Baru terus punya masuk temen banget. heeh, Iya. temennya juga baru dikit nih, terus pas masuk ketemu kating-kating kan. Nah, terus kayak, oh ternyata nggak semenyeramkan itu loh, Tidak maksudnya kayak seperti itu ya. iya, soalnya kebetulan kan ini perempuan semua nih, Iya. jadi kayak seru Iya, aja iya gitu benar. heeh, jadi nggak ada yang bikin canggung, kalau mau bercanda atau apapun itu jadi seru. Ada kan ini cewek semua nih Heeh, PG PAUD. mhm. Itu ada drama, ada apa gosip-gosip itu nggak sih? Gimana ya? Ada mungkin kali ya, tapi Iya. masa mau di-spill di sini? Ya Iya, gitu. iya. Oke. Lanjut nih. Eh, pengalaman seru kakak di Hima Pak itu apa sih? Kalau pengalaman seru itu mungkin semuanya seru ya, apalagi kalau kita lagi ngadain acara atau proker, itu yang bikin serunya tuh pas lagi prosesnya, kalau menurut aku ya. Jadi pas prosesnya itu yang bikin, kita tuh kayak, oh ternyata, dapat ilmunya gitu loh dari sana, bukan dari acara selesai, bukan. Tapi ketika kita pas kan pasti ada, di setiap acara tuh pasti ada problemnya gitu loh ya, kayak dari sesi acaranya atau dari apa, dari tempatnya dan sebagainya kan pasti ada kan kalau misalnya kita mau pakai ruangan ini, terus tiba-tiba, ada apa, ada yang mau pakai juga kan itu bikin kita mikir kayak, "Di mana nih tempatnya?" Gitu. Sampai sempat pas dulu itu kita yang asalnya mau di sini, kita di luar jadinya. Jadi kita minjem, apa, minjem ruangan orang gitu loh. Iya. Iya, sampai kayak gitu karena emang posisinya itu masalahnya gitu loh. Jadi, ya mungkin dari prosesnya aja yang bikin kita kayak jadi evaluasi gitu, oh ternyata kalau misalnya mau ada acara ini, kita harus kayak gini kayak gini. Jadi itu yang bikin, apa ya, serunya gitu sih. Harus prepare gitu ya. Iya, jadi kayak, oh iya, oh ternyata kayak gini gitu. Oke. Habis itu em, apa lagi ya? Tantangan mungkin Kak. Tantangan
kakak nih tantangan tersendiri Kak Selvi di Mhm. masuk Himapa tuh apa sih tantangannya? Tantangannya kalau Iya. untuk masuk Himapa itu mungkin karena apa ya, ya tadi perempuan semua, terus kita, semuanya kan dominan pakai hati ya kalau perempuan ya. Iya, Jadi mungkin perasaan kalau ya. iya, jadi kalau misalnya ada apa ya, ada, mmm, opini atau ini tuh kan kadang ada yang nerima, kadang enggak, kan kalau perempuan itu kayak gimana ya, pasti kayak langsung, "Aduh sakit hati nih," kayak gitu Iya, loh. bener. Jadinya Baper mungkin gitu ya. iya baperan gitu loh, karena kita perempuan semua. Jadi nggak ada yang, kayak kan kalau laki-laki mungkin dia pakai logika ya, mungkin kayak gini, kayak gitu. Nah, kalau perempuan itu pasti kayak kebanyakannya tuh kayak, "Aduh sakit hati nih kayak sama dia, dia ngomong kayak gini," kayak gitu mungkin ya, itu Iya, aja sih. tantangannya itu ya. Heeh, kalau untuk di Himapa kayak gitu. Habis itu kira-kira apa sih pengalaman seru di Himapa yang paling memorable banget buat Kak Selvi? Pengalaman seru, Iya. apa ya, semuanya seru deh, semuanya seru, tapi kalau yang paling seru apa ya, mungkin pas lagi, Selfie pas lagi jadi, ketua pelaksananya. Iya, jadi kan biasanya kan iya, ketuplak ya, kan biasanya Selfie selalu jadi seksi acara gitu kan, yang Iya, kayak, oh ya udah jadi MC. heeh, kayak gitu. Nah, terus kalau itu, Selfie jadi, ketuplaknya dan dari sana kayak, "Oh ternyata jadi ketuplak itu kayak gini ya," gitu. Mungkin itu serunya kali kayak jadi yang, kebetulan pas lagi jadi ketuplak itu aku acara, eee, yang baru pertama kali masuk itu apa, yang mahasiswa baru itu kita ngadain apa dulu? PPKMB. Bukan Eh, bukan, apa tuh? eee, i bukan 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 bukan, musyawarah besar, Oh, nah Mubas. MUBES. Iya, MUBES. Nah, itu kan jadi ketua pelaksananya. Nah, dari sana tuh kayak kan itu ada yang baru tuh, anggota baru. Jadi kan asalnya gak kenal tuh jadi kayak kenal, "Oh oh," gitu. Jadi seru 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 Iya. banget gitu. Jadi yang sama, mahasiswa baru tuh kita sempet, sampai jalan gitu kayak, "Yuk kita main ke sini," gitu. Padahal kan kita baru baru ketemu gitu, maksudnya kayak baru kenal. Jadi serunya itu, jadi kenal sama, mahasiswa baru, terus ya gitu deh, seru-seru. Pengalaman seru banget Iya, ya. heeh. Oke. Oke, abis itu apa sih kira-kira benefits atau manfaat kakak gabung di Himapa? Wow, banyak banget kayaknya Kak Livia juga tahu deh. Kita Gimana? pengen tahu nih dari Kak Selvi. Mungkin kalau benefit yang saya rasain ya selama ikut, Himapa ini, jadi yang pertama lebih, apa ya, dalam public speaking lebih luas lagi kayaknya. Terus jadi banyak relasi juga, jadi saya kenal sama Kak Livia gitu kan, Ah, padahal kan kita beda ya iya, maksudnya, terus Etsa, iya, Himapa. terus, Kak Alifia juga masuknya pagi, sedangkan, aku siang. Jadi kan kita sebenarnya kalau logikanya kita nggak bakalan ketemu loh, gitu loh. Iya, Tapi karena emang saya karena ikutan Himapa, terus kita sering Etsa. gabungan, jadinya kayak banyak relasi juga, banyak temen. Terus ya, banyak temen, terus banyak pengalaman juga. Mungkin, kan kita ngadain Pengmas dan sebagainya, jadi kayak tahu, oh di masyarakat itu seperti ini, seperti Iya, itu, gitu. Gitu aja sih. oke. Iya, mungkin sebenarnya banyak banyak ya, tapi Iya, banyak. Banyak banget. ya iya banyak banget sebenarnya kayak udah tahu lah ya, tapi Iya. mungkin itu yang, dirasain sama Selfie kayak gitu. Oke. Selanjutnya apa sih pesan buat mahasiswa nih, mahasiswa baru loh ya, Mhm pesan buat mhm. mahasiswa baru gitu kan, adik-adik tingkat Heeh Kak Selvi dan yang lain juga gitu. heeh. Pesan Kak Selvi untuk mahasiswa baru itu apa? Jadi jangan takut untuk gabung, Himapa atau EDSA atau Iya, yang betul. lainnya gitu ya, karena itu sangat, bermanfaat banget bagi kita Ya, karena betul. iya, karena di kelas kan kita nggak diajarin cara bikin kayak, proposal, Benar. terus nggak tahu gimana caranya kita minta uang, minta dana dan sebagainya. Leadership ya. Iya, nah Iya. benar. Nah jadi, itu manfaatnya gitu loh. Jadi setelah kita terjun kan nanti takutnya jadi Bapak RT gitu kan Iya, ya, betul. Ibu RT Ibu RT, Pak iya, RT. heeh, bener. Jadinya kayak jadi kita punya ilmu dari sana gitu loh, kan Iya, nggak tahu cara bikin surat itu buat undangan tuh kayak gimana, kan di kelas kita betul. nggak diajarin loh Iya, gitu. Jadi betul. itu sih, jadi kayak jangan takut buat ikut organisasi, karena itu maupun maaf, di luar maupun di dalam gitu ya, karena itu, sangat bermanfaat banget buat kita di masa depan, begitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya sebenarnya. Iya. Tapi kira-kira
ada nggak sih pengalaman lain lagi dari Kak Selfie yang paling membekas banget gitu? Dari mana nih maksudnya? Misalnya dari kegiatan-kegiatan yang lalu-lalu gitu, ya pengalaman kayak kegiatan baru terakhir gitu. Oh, dari Hima, Pak. Ya, yang baru banget, ya proker-proker kerjanya gitu, pengalamannya. Hmm, Yang paling seru banget, yang paling membekas banget gitu. yang paling membekas. Yang paling Pertanyaan membekas. terakhir nih. Iya ya, yang paling membekas itu mungkin kemarin banget terakhir pas Kemarin. lagi Pengmas di Panti Asuhan Fioretti yang ada di mana ya? Jatimamo nggak tahu pokoknya di Jati-Jati ya. Nah, di sana itu kayak apa ya? Anak-anaknya masih kecil-kecil, terus lucu sekali begitu. Gemes ya. Iya, gemes terus kayak sedih juga. Kayak sedih banget ya Allah. Ini mereka di sini masih kecil gitu loh. Maksudnya masih ada yang masih bener-bener kecil loh. Kayak 4 tahun. iya, itu harusnya kan sama orang tuanya ya. Ini Iya. sama maksudnya nggak ada orang tuanya gitu kayak sedih banget. Itu sih yang bikin kayak wah, makin bersyukur. Wow, that was such a lovely talk, guys. Thank you so much, ya Kak Selfie, Yeah. for joining me today. I really enjoy your conversation. And to all our listeners out there, thank you for tuning in and spending your time with us. Don't forget to subscribe and follow at Suffers Podcast so you won't miss the next episode. Oh iya Kak, hampir lupa. Aku juga punya jargon dari at Suffers Podcast. Oh iya. Jargonnya at Suffers Podcast more than just talk. More than just talk. Oke. At Suffers Podcast More than just talk. talk.